Saudara, lagi-lagi kasus pembunuhan terjadi dilakukan oleh orang terdekat. Kali ini terjadi di Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Seorang suami tega menghabisi nyawa istrinya. Lantas apa yang menjadi motif pelaku membunuh istri tercinta? Ikuti penelusuran kami. Desa Tisno Gambar, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, digegerkan dengan penemuan jenazah seorang perempuan bernama Buni di dalam rumahnya sendiri. Terungkap, Buni meregang nyawa karena suaminya sendiri, yakni Solihin. Tim gelar perkara mengonfirmasi ke pihak kepolisian. Pelaku diketahui memendam sakit hati karena sering dimarahi oleh korban. Setelah membunuh, pelaku sempat melarikan diri untuk menghilangkan jejak. Saudara, untuk mengetahui motif, kronologi, serta sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku, sudah bersama saya Kasat Reskrim Polres Jember, AKP Fran Delanta Kembaren. Pak, sebenarnya apa motif pelaku membunuh istri tercintanya? Jadi perlu kami sampaikan, Mas, dari hasil pemeriksaan kami, untuk tersangka ini melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Ini dikarenakan tersangka sakit hati terhadap korban karena korban ini temperamental, sering marah-marah terhadap tersangka. 7 Desember 2020 kemarin, sekira pukul 8 pagi, sempat cekcok antara korban dengan tersangka. Korban sempat memukul tersangka. Setelah itu tersangka langsung mengambil sabit, kemudian langsung membacok kepala korban sebanyak 3 kali, sehingga korban tersungkur. Cekcok, Pak, ya? Cekcok, ya. Apakah ada faktor lain selain cekcok, mungkin ekonomi atau yang lainnya? Dari hasil pemeriksaan kami sementara memang korban dengan tersangka ini sering cekcok. Begitu juga dari hasil pemeriksaan beberapa saksi di TKP mendengar, mengetahui bahwasanya korban dengan tersangka ini cekcok. Setelah itu kami melakukan pemeriksaan juga. Dari hasil pemeriksaan kami, tersangka juga mengiyakan bahwasanya memang sering cekcok. Selain cekcok karena mungkin korban sering marah-marah tersangka, dari hasil pemeriksaan juga mengatakan bahwasanya memang ada faktor ekonomi juga di situ. Apakah ada unsur sakit hati juga dari suami atas perkataan atau kalimat dari istri? Iya, benar. Dari pemeriksaan itu mengatakan bahwasanya memang tersangka ini merasa sakit hati karena memang sering dimarahi. Kami mendengar bahwasanya ada kejadian tersebut, kami langsung turun, kemudian kami melakukan olah TKP. Ya. Setelah kami melakukan olah TKP, kami juga melakukan interogasi awal terhadap saksi-saksi yang ada di sekitaran TKP. Kemudian ada beberapa barang bukti yang kami amankan. Setelah itu kami pelajari, kami dalami, kemudian kami lakukan pemeriksaan kembali ke saksi-saksi yang ada. Kami perbanyak saksi-saksi di TKP. Setelah itu dari hasil pemeriksaan kami, kuat dugaan kami pelakunya adalah suami korban sendiri. Itu kurang lebih 5 hari, Mas Angga. Ya. Jadi memang kami melakukan penyelidikan, pelaku ini sempat kabur, sempat mengarah ke wilayah Jenggawa, Kecamatan Jenggawa. Setelah itu tanggal 12 Desember kemarin itu berhasil diamankan di daerah Kecamatan Tempurjo. Ini juga berkat dari Polsek, kemudian dari masyarakat yang begitu peduli terhadap lingkungannya, sehingga pada saat itu tersangka di sebuah gudang kosong, kemudian ditanya oleh warga, kemudian ditanya oleh anggota Polsek. Setelah itu mengetahui bahwasanya memang orang ini yang sedang kita cari. Kemudian sakit hati, apakah pembunuh ini ada unsur perencanaan di dalamnya, Pak? Sementara dari hasil pemeriksaan kami tidak ada. Jadi spontanitas pada saat kejadian itu langsung.
Kemudian sanksi apa yang dijatuhkan kepada pelaku? Sementara kami menggunakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Begitu juga dengan pasal 338 KUH pidana. Ya. Kalau ancamannya 15 tahun penjara. Ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pelaku Solihin pun mengaku jika rumah tangganya dengan korban sering cekcok. Dirinya pun mengaku khilaf dan gelap mata. Ya, Omongannya disuruh bagaimana yang membuat Mas Solihin sakit hati dan gelap mata? bawa baju-bajunya semuanya itu, celananya bawa semuanya, bawa pergi pulang dah. Mas Solihin diusir. Ya, saya mau pergi ke Bali nanti sama Yasin gitu, sama anak saya Pak, hilaf Pak. Bagaimana Pak Solihin ini waktu membunuh istri dengan apa? Dengan alat apa? Ya, dengan celurit itu Pak. Bagaimana kronologinya? Dia aduh kasihan saya Pak, gak cepat mati ya. Terus habis itu saya pukul dadanya itu. Biar cepat mati. Ya, kasihan. Kenapa Pak? Biar cepat mati Pak, kan seruan lah Pak, tak kuat nih seru Pak. Kan seruan gitu Pak. Kasihan. Iya. Selain cekcok itu tadi, apakah karena perekonomian yang kurang? Gak ada Pak, ekonomi lancar Pak. Sukses. Gak kekurangan Pak. Atau Pak Solihin sering cemburu dengan Gak istri? Pak, gak. Terus kenapa sampai gelap mata? Hilaf udah Pak. Gak bisa Pak, gak bisa kontrol itu. Tapi memang Pak Solihin Saya kan sebelumnya punya lambung, juga Pak. susah untuk kontrol emosi. Ya, kan lambung saya Pak gitu. Lambaan langsung gini-gini saya Pak. Berarti sering cekcok sebelumnya Pak? Ya, hilaf Pak. Peteng itu Pak. Gak bisa dicerita saya Pak. Peteng itu Pak. Kayak gak ketok itu Pak. Gak kelihatan itu Pak. Semuanya kamar itu, ruang kamar itu peteng guys Pak. Kok bisa ada celurit memang sudah disediakan atau bagaimana? Ya, saya dulu sama istri saya beli di pasar sama-sama Pak. Emang buat benahin rumah 15.000 itu Pak. Harinya itu Pak, celurit itu Pak. Kan buat bersihin pagar itu Pak, di sebelah itu rumah. Saya minta maaf sama istri saya Pak. Sepawaran dek sebanyak ya dek. Kok hilaf keban. Tak padang kok lah.